Nama saya Ugisman Prasojo dari Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrek. Usia saya 34 tahun. Saya sendiri awalnya dulu bisnisnya seorang di luar, orang luarnya wira swasta, tapi ketika tahun 2009 saya ngobrol sama orang tua itu tentang pertanian, kok jangka pendek, jangka panjang, saya mulai tertarik. Nah, pas tahun itulah saya mulai menggeluti pertanian di bidang khususnya komoditas sayur. Sementara saya melihat musim, Mas, situasi musim ini, kalau seperti ini, kalau di depan kampung saya lebih memilih untuk membudidayakan menanam loncang. Loncang kan kendalanya di air. Mungkin kalau alhamdulillah kalau di depan kampung sini masih ada air dari mata sumber terdekat ini, bisa menyirami tanaman loncang. Kalau mungkin kalau di atas kampung saya menanamnya lebih ke kentang sama kelembak. Kalau sini ciri khas masih ada beberapa yang masih menanam kelembak. Kelembak itu ya tanaman nenek moyang dari zaman dulu. Ketika kita mau mengambil langkah untuk menjadi seorang petani yang betul-betul petani muda, itu kendalanya di keluarga ya, salah satunya orang tua. Yang menjadi kendala itu kan kepercayaan orang tua terhadap anak itu masih kurang, masih minim. Ketika nanti kita mencoba mau manajemen menjadi petani yang lebih maju, orang tua masih berpikiran seperti apalah, kurang lah. Memang dalam pengalaman orang tua banyak, tapi dalam wawasan inovasi, apalagi di era seperti ini, di zaman seperti ini kan kita harus sering-sering berkomunikasi dengan orang tua. Di lahan kita memang kendalanya seperti musim. Kalau musim kemarau memang kita bisa memilih tempatnya itu, kendalanya kan harus di depan kampung yang ada dekat sumber mata air. Tapi ketika kalau perawatan itu kendalanya kendalanya itu musim. Kalau sering kabut itu muat kendala sendiri. Kadang kalau banyak kabut itu kita harus sering nyemprot sama obat, itu harus sering. Ketika nanti telat nyemprot aja udah jadi, kalau istilah sini orangnya namanya luwuk itu penyakit seperti jamur. Itu kendalanya di situ, Mas. Nek kurang air biasanya bikin jamur, kayak jamurnya ini nopo ya, Mas, ngucuk kuning ini gara-gara nopo ini cuaca, Mas. Cara nek panas misalnya nopo nggih, ngeten iki panas ngeten iki to, mangke dalu niku kabut niku mangke nggih hasilnya ngeten iki jamur. Kalau petani loncang itu sering penyemprotan, karena estimasi waktu penyemprotan ketika kalau musim bagus itu 1 sampai 7 hari. Tapi ketika musim ekstrim kayak gini, kadang siang panas, sore itu kabut, kita memang butuh ekstra penyemprotan. Kadang estimasinya 3 hari sekali itu harus. Ketika kita lalai dalam penyemprotan, ya kita udah terkejar sama penyakit itu, udah nggak bisa menyelamatkan. Ya, mungkin untuk awal kalau petani muda yang mau membudidayakan daun bawang atau loncang itu, kita pertama harus mengambil
benih, memilih benih itu benar-benar yang udah tua betul, yang nggak ada penyakitnya. Terus kalau trik itu kan relatif lah, kita harus mengenal musim, harus mengetahui musim, apakah itu musim kemarau atau penghujan. Itu mungkin salah satunya di situ. Kalau mungkin untuk panen mungkin semua orang atau apalagi untuk petani muda mungkin lebih bisa menghitung lah. Tapi kalau untuk saya, yang pertama untuk khusus petani muda, jangan salah pilih bibit, yang pasti jangan banyak penyakitnya, yang bagus. Terus kita nanamnya di musim yang pas, di akhir musim penghujan atau di awal musim kemarau. Daun bawang atau yang dinamakan loncang itu, kalau itu kan mudah sekali. Pertama kita penyiapan lahan, cangkul. Nanti kalau mau yang lebih efisien lagi dikasih plastik mulsa, biar nanti bisa ditanami 1-3 kali. Itu kita tidak usah mencangkul lagi, itu bisa. Nanti kita langsung ditutup sama plastik, kita dikasih pupuk. Nanti setelah kasih pupuk, kita bibitnya mau beli apa sendiri. Kalau sendiri kan udah ada yang kita cari yang udah tua-tua. Nanti kalau 1 kilo itu kalau ditanam bisa jadi 10 bulungan, kalau sini namanya bulungan per plastik itu bisa. Nanti kalau sekitar 5 roll plastik itu sekitaran ya 4 kintal kalau yang kecil. Kalau yang besar lebih lagi habisnya. Tapi untuk petani muda, kita yang jangan yang terlalu spekulasi yang besar, kita pilih yang udah umur tua, yang bagus, lalu kita tanam. Nanti setelah tanam 15 hari kita semprot, estimasi terus sampai umur 80 hari. Nanti sebelum panen, seminggu sebelumnya kita semprot 1 kali, terus kita panen di hari 90. Rata-rata ya hampir semua warga sih kalau mau jual hasil panennya pasti bawa ke sini. Nanti harga udah ngikutin pasar, terus cuman tinggal ditimbang. Nanti timbangnya berapa kilo itu aja. Nanti perjanjiannya kan di situ, mau sebelum panen itu udah ada perjanjian mau dibayar sekalian atau nunggu berapa hari gitu. Sama yang tengkulak itu guys? Ya, yang tengkulak itu. Itu kalau sementara sih sekarang alhamdulillah para petani udah update lah tentang harga pasar itu. Alhamdulillah udah update, nggak seperti dulu kan. Kalau dulu kan masih ngikutin tengkulak, kalau harga segini ya tinggal ngikutin harganya berapa. Tapi kalau sekarang alhamdulillah update harga itu sekarang udah para petani udah bisa mengantisipasi. Nanti kalau di pasar berapa, mungkin di sini kan juga ada selisih tapi nggak terlalu jauh. Alhamdulillah petani udah itu ya. Alhamdulillah dengan adanya petani muda itu sekarang udah terbantu sangat terbantu betul. Kalau dengan soal harga, soal cara gimana pemasaran, alhamdulillah udah jalan. Ya, untuk khususnya di Kabupaten Magelang, petani sih ngeluhnya cuman harga.
harga itu kadang labil, memang kadang ketika kita nanamnya pas harga mahal tapi panennya pas turun anjlok, itu yang membuat sangat petani terpukul ya, gagal lah itu dari harga. Untuk sementara kalau fasilitas surplus itu alhamdulillah sedikit sudah terbantu dari alat, mungkin alat sampai pembibitan ya seperti perkebunan, alhamdulillah sudah berjalan. Pemerintah sudah memperhatikan betul bahwa untuk khususnya Kecamatan Kalianggrek, Dusun Brutu itu mayoritas petani, sudah sangat terbantu dengan adanya program pemerintahan.